aku memiliki boneka arwah ajaib. Dan dia adalah sosok dari boneka ini. Waktu itu aku menyelamatkannya dari pemiliknya yang binal. Pokoknya kamu harus berubah dan layani aku. Ampun, sakit. Kok boneka itu ada suaranya? Kalau kamu gak mau berubah, aku akan putusin kepala kamu. Boneka itu jadi manusia. Nah, sekarang kamu harus layanin aku. Ini nggak bisa dibiarin. Polisi! Sekarang kamu udah aman. Setelah aku menolongnya, aku pun berteman dengannya. Dia kenapa? Kamu kenapa nangis? Aku diusir sama mamiku. Semenjak papi meninggal, mamiku nikah lagi dengan duda kaya. Mei, kenalin, ini papa baru kamu. Dan ini Jo, abang tiri kamu. Awalnya kupikir mereka adalah orang yang baik, tapi ternyata salah satu dari mereka sudah menghamiliku. Anakku sakit. Aku pun ceritain hal ini ke mami, tapi mereka berdua malah memfitnahku. Akhirnya aku diusir sama mami dari rumah. Aku nggak tahu mau tinggal di mana. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tenang aja, kamu boleh kok tinggal di rumahku. Masalah hal ini, kamu serahin aja ke kami. Kami? Iya, kami. Lalu aku pun menyamar dan bekerja sebagai ART baru di rumah mereka. Jadi dia suami barunya. Dan pasti dia anaknya. Mau jadi pembantu kok gini amat? Kamu ngapain bawa-bawa boneka itu? Maaf non, dia ini teman saya dari kecil. Jadi saya punya kebiasaan bawa dia kemana-mana. Oh, ya udah. Kalau gitu silakan kamu ke kamar kamu, kemas-kemas barang kamu ya. Baik non. Selama 1 minggu ini saya ada kerjaan keluar kota. Jadi kamu tolong urus rumah sama keluarga ya. Baik non. Datang juga kamu. Aku menyamar sebagai pembantu. Wah, mudah juga RT baruku. Coba kita lihat gimana speknya kalau dia buka casingnya. Rizka, hati-hati. Kamu diintip sama anaknya mereka. Untung kamu bisa telepati. Kalau gitu, mendingan aku mandi aja deh sekalian. Mantap. Iya. Bagus, kalau kayak gini kan kalian bisa lihat isi kepalanya. Biar kita tahu siapa yang udah hamilin anak itu. Dari awal, aku udah mengincar anak mami tiriku yang cantik. Kemudian, saat ia sedang tidur, aku pun diam-diam masuk ke dalam kamarnya. Lalu, aku pun membiusnya supaya dia tidak terbangun saat aku apa-apain. Sekarang saatnya. Anakku, ayah. Mau ngapain kamu sama adik tiri kamu, ha? Obat bius. Sebelum mamanya lihat, cepet kamu pergi ke kamar kamu sekarang. Lalu setelah itu, aku pun pergi ke kamarku.
Lalu pada saat pagi hari, tiba-tiba aja aku dengar dia teriak. Anakku sakit. Kemudian, aku pun melihat papa dan mama tiriku mengusirnya. Mulai sekarang kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Ternyata bukan dia yang menghamili Mei. Jo, ngapain kamu di kamar pembantu kita? Jangan-jangan. Enggak kok pak, Jo nggak ngapa-ngapain. Bohong kamu. Bener kok Tuan. Anak Tuan cuma nunjukin rumah ini ke saya. Soalnya kan saya masih baru. Terus dia juga nggak ada niatan jahat sama saya. Ya udah kalau gitu, kalau ada apa-apa bilang ke saya ya. Hampir aja. Papanya kayak kelihatan orang baik, tapi kalau bukan anaknya, seharusnya dia yang udah nodain Mei. Karena hal itu, kami pun diam-diam masuk ke kamarnya untuk mengetahui kebenarannya. Akan tetapi, hati-hati. Sebelum mamanya lihat, cepet kamu pergi kamar kamu sekarang. Setelah anakku membius anak dan istriku, aku pun mengusirnya pergi agar tidak ketahuan. Sekarang, Lalu, aku pun menggunakan kesempatan itu untuk memanggil jinku. wahai jin yang agung, datanglah. Kemudian, aku pun menjual rahimnya demi kekayaan. Ada apa kau memanggilku? Aku punya barang bagus buatmu. Lalu, pagi harinya pun dia hamil. Anakku sakit. Mei? Mama tolong, Ma. Mei sakit, Ma. Ini pasti ulah suami Mama sama anaknya ini. Karena cuma mereka berdua laki-laki di rumah ini. Ma, kok Mei ditampar? Berani-beraninya kamu nuduh mereka, jelas-jelas ini tuh perbuatan kamu sendiri. Tapi kan Ini semua adalah ulahku. Sebelum hendak ditiduri, aku meminta jinku untuk berubah menjadi manusia. Kemudian aku pun merekamnya dan memberikan video itu ke istriku. Mama kecewa sama kamu. Mulai sekarang kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Karena hal itu, istriku pun mengusirnya dari rumah ini. Ternyata selama ini dia juga menggunakan ilmu hitam. Apa? Kita harus pergi sekarang. Dasar pembantu sialan. Berani-berani kamu masuk ke kamarku. Lihat aja, akan kujadikan tumbalku. Gawat, aku harus tolong Rizka. Di mana ini? Tanganku, kenapa tanganku terikat? Pak Zaki, Bapak ngapain, Pak? Aku harus nyelamatin Rizka. Kayaknya mereka ada di dalam sini. Gawat. Pak Zaki, Bapak mau ngapain? Ini akibatnya karena kau sudah lancang sama saya.
istriku. Bentar lagi, kamu akan menyusulnya sebagai tumbalku. Bisa gila. Bisa-bisanya kamu ngelakuin itu sama istrimu sendiri. Selama ini, aku selalu memilih para wanita kaya untuk menjadi istriku. Maaf ya aku lama, soalnya toiletnya tadi ngantri. Iya nggak apa-apa. Ya udah, minum dulu Gi. Lalu, setelah menikahinya, kami pun hidup mewah di rumahnya. Dan setelah itu, aku pun membunuhnya dan menumbalkannya seperti biasa. Kamu ekspresi apa sih sayang? Jadi penasaran tau? Sekarang, coba kamu buka mata. Aku pun selalu menyembunyikan hal-hal seperti ini dari anakku. Papa? Papa ngapain, Pak? Dan setiap kali ketahuan, aku selalu menyuruh jinku untuk menghapus ingatannya. Aku harus bebasin Rizka. Suara apa itu? Gawat, mamanya Mei datang. Aku harus sembunyi. Sebelum kamu ditumbalin, jinku akan menikmati tubuhmu terlebih dahulu. Kembalilah kalamu kau setan! Jangan pernah macam-macam. Kalau kamu sampai macam-macam, aku akan segan-segan untuk membunuh kamu. Nyonya, tolongnya. Selama ini suami Nyonya itu adalah orang jahat. Nyonya. Nya, tolongnya. Selama ini suami Anda adalah orang jahat. Dia hanya memanfaatkan Nyonya. Selain mempelet para wanita untuk dimanfaatkan, dia juga membunuh mereka untuk ditumbalkan. Dan bukan hanya itu. Selama ini, dia sudah menjebak Mei. Setelah Mei dibius oleh anaknya, dia kemudian menggunakan kesempatan itu untuk membuat kesepakatan dengan Jin. Kemudian, dia juga yang membuat rencana untuk menjebak Mei. Sekarang, kita harus tangkap dia, biar dia di penjara. Nyonya. Kamu pikir, kenapa dia lebih memilih aku daripada anaknya? Itu semua karena aku sudah memeletnya. Aku sudah memelitnya jauh sebelum kami menikah. Karena itulah ia mau menikah denganku. Dan setelah sekian lama aku memeletnya, dia akan mengikuti kemauanku. Dela, bunuh dia! Itu kan... Ini polisi, keluar kalian semua. Kalian semua sudah kami kepung. Kenapa ada polisi? Kamu! Terus kita harus gimana, Mas? Kamu tunggu di sini dan jaga dia. Apa-apaan ini? Sekarang, pelet di dalam pikiranmu akan menghilang. Sayang! Kamu kenapa, sayang? Hai. Good night. Rizka. Tenang aja, Riz. Aku bakal nolongin kamu. Sekarang, aku bakal pindahin rasa sakitmu ke aku. Aku sembuh. Shira. Tenang aja, Rizka. Aku gak apa-apa kok. Dengan berubahnya aku jadi boneka, aku bakal pulih lagi. Yang terpenting sekarang, kamu cepet-cepet telepon polisi buat nangkap mereka. Tapi... Setelah itu,
Tuan pun ditangkap oleh para polisi karena sudah melakukan banyak kejahatan. Dan anaknya pun juga ditangkap karena sudah melakukan banyak pelecehan. Dasar pembantu sialan. Lihat aja, setelah aku keluar dari penjara, aku incar kamu. Silakan aja kalau kamu bisa. Mama! Mei, maafin Mama ya nak. Mama selama ini gak sadar kalau Mama selalu jahat sama kamu. Mei tahu kok ini bukan salah Mama. Makasih ya, Rizka, Syira. Kalau nggak ada kalian, kami nggak tahu nasib kami gimana. Sama-sama. Kalau gitu kan pamit dulu ya.